orang lelaki memiliki sukma perempuan, itu ya lelaki lain pasti suka laki itu juga karena tertarik dengan kecantikan sukma perempuan itu. Makanya jadi suka ya. Seperti yang orang setengah-setengah, lelaki setengah perempuan itu. Soalnya gini ya Mbak, kalau melakukan hal-hal tersebut kan di dunia udah mendapatkan siksaan, ya bisa menjadi penyakit juga nanti. Atau salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu. Itu kenapa kok yang bisa disembuhkan? Itu sebuah karma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Masih kembali lagi bersama kami di channel Padepokan Seto Jati Pemalang. Kali ini kita ada salah satu request dari saudara kita, yaitu request tentang kok kenapa seorang laki-laki bersifat feminim seperti perempuan. Ya Mas, kayak gitu. Karena kita kan itu Mas. Iya. Kali ini kita mau membahas tentang seorang pria yang berkelakuan atau bertingkah laku seperti wanita. Ya, entah itu feminim, entah itu meskipun badan kekar, cuman ada ketertarikan pada sesama jenis. Untuk tahu lebih lanjutnya kita coba mediumkan bersama saya Muhyiddin dan sebelah saya Mas Danang. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Mas Danang? Bismillahirrahmanirrahim. Sinkron posisi sinkron. Kita suaranya terbuka, bisa berpasir sama jelas. Allah Salam. Sepertinya kita pernah kenal ya. Selamat malam. Sore. Dengan keras. Dengan siapa aku berbicara? Putri siapa? Rasti. Putri Rasti. Anda dari golongan apa? Kok senyum-senyum ditanya? Ditanya orang ganteng senyum-senyum. Oh. Anda dari golongan apa? Beneran? Anda dulunya di mana? Berasal dari mana? Saya dulu dari kota. Dari kota? Kota mana? Sebelah sana. Kota masih kota ini apa? Tapi daerah mana? Sebelah mana?
Selatan. Ya. Ada apa? Mungkin mau tanya-tanya. Tanya apa? Tanya tentang apa ya? Anda kan mungkin tahu ya tentang seorang lelaki yang bersifat feminim seperti perempuan. Apakah Anda termasuk yang menggoda apa membisikinya? Ya? Apa Anda termasuk di dalam orang tersebut atau bagaimana? Iya, saya yang memberikan orang itu seperti layaknya wanita. Dari perilakunya, bicaranya, tutur katanya, mempengaruhi pandangan orang, pandangan lelaki yang lain juga. Oh, meskipun berarti Anda bisa masuk di lelaki tersebut gitu? Saya ada di lelaki itu. Hingga itu sama Iya. jenis itu suka. Ya, kenapa pria lain itu Hah? jadi suka ya karena saya yang tertampak, saya yang terlihat, Oh, Anda yang terlihat. saya yang terlihat yang tertampak oleh lelaki-lelaki yang lain. Berarti lelaki itu mengiranya Anda perempuan. Iya, ada dorongan nafsunya. Ada dorongan nafsu. Ya, kecantikan saya itu yang memberikan nafsu. Sama di orang itu ada sesosok iblis juga yang sudah mengalami hal seperti itu juga. Meskipun lelaki itu tahu bahwa yang disuka itu sama-sama lelaki itu, Iya. cara Anda menggodanya gimana itu? Cara menggodanya, saya menggoda yang di dalamnya. Oh, menggodanya gimana? Saya menggoda yang di dalamnya. Biar yang di dalam orang itu lihat saya, makanya jadi suka. Kayak gitu. Begitu. Kenapa banyak yang menyukai yang saya tempati itu ya karena saya sering memberikan kecantikan ke terlihat. Selain faktor dari Mbah tadi siapa, Mbah siapa? Saya Putri Oh ya, Putri siapa tadi? Rasti. Oh ya, selain faktor dari Putri Rasti, ada faktor lain nggak kenapa orang bisa suka itu sama jenis? Ya dulu perjalanan hidup orang itu. Perjalanan itu. Iya, Contohnya gimana? orang itu kenapa suka sama lelaki? Trauma dari orang itu. Trauma masa lalu. Trauma yang dulunya selalu pernah dipaksa berhubungan Sama laki. iya. Itu yang menyebabkan dia juga timbul rasa suka sama lelaki. Ketika seseorang lelaki berhubungan dengan lelaki itu menularkan itu. hasratnya yang tadinya bukan seorang yang menyukai sesama jenis itu, karena menularkan. Berarti secara tidak langsung kalau kayak gitu yang di dalam itu beranak pinak itu apa gimana? Iya, Saling menular. saling menular. Meskipun belum pernah, yang tadinya tidak ada rasa kepada sesama lelaki, karena yang itu dipaksa itu yang mengeluarkan bibit iblis. Oh, yang keluar itu bibit-bibit iblis. Iya, yang menjadikan yang di dalam orang itu akhirnya keluar diganti oleh iblis dan wanita, penjaga wanita. Iya. Ada kesinambungan. Ya. Jadi ya seperti
seperti yang tadinya suka, kenapa lelaki itu suka sama yang saya tempati itu karena orang itu ya saya jodohnya, saya istrinya. Nah, kenapa Anda nggak itu bertempat di yang perempuan aja? Saya terkunci. Terkunci? Iya. Terkunci oleh siapa? Ada yang lebih dari kuat dari saya, itu yang nengger saya. Nanti terlepas semua ya kuncinya ya, Nih, biar kita bisa masuk lagi ke pria ya. saya sudah enak sekarang, sudah banyak yang suka sama saya. Sudah banyak. Iya. Anda di mana saja? Saya masih di satu tempat itu saja, Di mana? jasad orang itu. Iya. Tapi yang di dalamnya kan, Hah? di dalamnya banyak lelaki. Apa ya? Oh, makanya Anda suka. Saya suka, apalagi sekarang itu Sekarang gimana? lelakinya sudah gandeng-gandeng semua. Gini, apa? Cara penanggulangan biar bisa tidak apa? Berperilaku seperti wanita. Kalau laki-laki kan, kalau di agama kami kan nggak boleh. Itu di luar kodratnya manusia. Ya. Itu caranya gimana? Dilepas Cara melepaskannya gimana? dengan apa yang Anda lakukan. Oh iya. Ya, seperti Anda yang sekarang lakukan ini kan, untuk melepas saya. Anda ikut itu dari kapan sih? Tuh, semasa dia sekolah. Iya. Nah, ini kan sesama jenis kan ada itu kisahnya di Nabi Lut ya. Kenapa ya? Itu masih ada warisan dari situ apa? Masih. Coba ceritakan gimana kok bisa sampai pada zaman ini itu gimana? Karena terbawa oleh iblis. Oh, iblis. Roh-roh yang dahulu hidup dalam itu yang kamu tadi sebutkan itu masih di dunia, Kok masih di dunia? nggak sampai ke atas sana. Kok bisa nggak sampai ke atas itu? Karena perbuatannya apa gimana? Iya, tidak diterima, dilaknat. Dilaknat. Itu kalau sampai kayak gitu pedih ya, dilaknat. Pedih. Tapi ada enaknya kok. Enaknya gimana? Saya Itu kan enaknya buat mbah, buat putri. Kalau buat manusia kan menjadi siksaan nantinya ya. ya, saya tidak memikirkan. Saya tidak memikirkan. Yang penting keuntungan buat putri itu apa kalau melakukan kayak gini? Semakin menjadi cantik. Enggak. Iya. Masa sih? Coba cantiknya kayak apa? Kayak gimana? Ah, itu darah semua kok. Bukan ini Bedak. bedak saya. Setiap ada orang yang terjerumus ke hal-hal tersebut, Anda mendapat keuntungan menjadi lebih cantik apa? Cantik lagi, lebih abadi, Lebih abadi. lebih tinggi lagi pangkat saya. Berarti sampai sekarang ada anak buah Anda banyak Pak? Banyak. Khususnya di kota ini tuh banyak apa? Di kota ini banyak. Banyak. Bersumber dari Anda semua. Ya bukan saya saja. Masih banyak. Iya. Bahaya, makanya orang yang memiliki sukmati, seseorang lelaki memiliki sukma perempuan, itu ya lelaki lain pasti suka lelaki itu juga karena tertarik dengan kecantikan sukma perempuan itu. Makanya
jadi suka ya. Iya. Seperti yang orang setengah-setengah, lelaki setengah perempuan itu. Seperti itu. Iya. Padahal gini ya Mbak, kalau melakukan hal-hal tersebut kan di dunia udah mendapatkan siksaan, Ya bisa menjadi penyakit juga nanti. atau Itu salah satu penyakit yang tidak nggak bisa disembuh. sembuhkan itu. Itu kenapa kok yang bisa disembuhkan? Itu sebuah karma dari sang sana itu. Oh, dari sana. Di sana langsung. Oh, dari sang pencipta. Ketika orang itu sudah terkena penyakit itu, seperti saya ini lepas. Oh, Anda lepas. Tugas Anda selesai gitu. Selesai. Tugas saya selesai. Lepas. Terus setelah Anda lepas, kondisi orang yang terkena penyakit itu gimana? Mutlak semua. Yang dari lahirnya itu. Seisi badannya itu mutlak dari awal dilahirkan itu. Isi-isiannya semua yang mengikuti semua awal dari itu. Tidak ada jin, tidak ada iblis, Hanya dari dirinya diri sendiri. Dirinya sendiri. Oh, makanya bisa menderita banyak. Hanya koring-koringnya. Oh, kenapa Anda? Itu Hah? orang-orang yang sudah memiliki kata Oh, gatal. Ciri-cirinya kayak gitu. Terus sininya si kemaluannya gimana? mengeluarkan terus Oh, bernanah, Nana. Terus apa lagi itu ciri-cirinya? gatel. Gatal semua. Masa nggak ada obat yang bisa menyembuhkan, Pak? Ya, benarnya ya bisa. Coba kasih bocoran apa itu? Kalau benar-benar menjalankan sebuah tobat yang nasuha. Obatnya cuma tobatan nasuha. Itu kemungkinannya pun bisa sembuhnya hanya berapa persen saja. Hanya 5% saja. Kalau bisa sembuh, bisa hidup. Ada juga ya kalau sudah nobat nasuha sembuh tapi meninggal. Seperti itu. Untuk hidup lagi itu hanya 5% saja. Meskipun sudah tobat nasuha. Seenggaknya mendapat ampunan ya kalau tobatnya. Meskipun ya, di alam dunia kan pasti ada kematian, nggak ada yang abadi. Ya, Mbak juga nggak abadi kan? Abadi saya. Wah, tinggal nunggu tadi ya. Sekarang gini Mbak, maksudnya orang-orang tersebut kan orang-orang yang termasuk menyimpang ya, menyimpang. Kadang bisa sadar secara sendiri atau sadar secara hati itu sulit. Kalau udah menjamur itu sulit apa? Bukan menjamur, Apa itu? sudah tertutup. Oh, sudah tertutup semua. Sudah tertutup oleh iblis itu. Semua tertutup. Pintu-pintu gerbang-gerbangnya semua ditutup. Hanya menghuni iblis. Sulit ya. Berarti kalau orang sudah terjerumus pada perbuatan tersebut tinggal nunggu waktunya aja berarti. Iya. Iblis semakin kuat kalau gitu. Semakin kuat. Mbak, di sini marak banget nggak memang? Marak banyak banget. Itu anak buah Mbak Putri itu coba ditarikin semua biar anak-anaknya. Bukan anak buah saya. Anak-anak Mbak kan? Bukan. Terus siapa? Ada lagi.
yang mengontrol semuanya. Oh, itu yang mengontrol semuanya. Ada, Mbaknya. bukan saya. Oh, ya. Gini aja, wis. Mbak. Ada yang mau dipertanyakan di belakang kamera? Mbak? Ini terbuka. Ya. Mbak Jin. Putri. Ketika Anda sudah masuk ke jasa satu lelaki, terus lelaki itu bersifat genit atau lenjeh, berarti Anda menarik perhatian lelaki lain, begitu? Iya. Menggoda. Menggoda yang di dalamnya itu. Seperti kaumnya Nabi Lut dahulu ya? Iya. Berarti iblis juga ikut. Iblis, nantinya iblis. Ya, Kalau sudah masuk menjadi seperti itu, iblis yang mengontrol, bukan saya lagi. Oh ya, itu kan ini kemarin di berita-berita Mbak, itu lelaki-lelaki yang ganteng-ganteng kekar itu Iya. kumpul di situ. Itu semua udah iblis semua, bukan seperti saya. Bukan kelasnya Anda. Tadinya seperti saya, kemudian Iblis sekarang. udah naik pangkat. Udah naik pangkat. Kalau tadinya yang saya tempatin sama ya, saya juga nanti tambah pangkat. Oh, kalau Anda menempati orang lelaki, Yang tadi saya tempati, makin lama nanti berubah juga Anda. iya, kalau orang yang saya tempati itu menjadi seperti dia, suka sama atau berhubungan itu, saya jadi tingkat iblis. Jadi tetap manusia ya, lelaki dan perempuan kodratnya saling menyukai ya Mbak. Iya. Bukan lelaki dan lelaki atau perempuan dan perempuan, apalagi berhubungan secara. Makanya tidak ada pengobat, tidak ada obat yang setara orang bisa menemukan. Ya karena langsung dari sana. Berarti kalau orang akunya saya sudah diciptakan dua ganda, kelamin ganda itu bohong besar itu ya. Itu bisikan iblis dan jin yang masuk begitu. Iya Mbak, siap Mbak. Terima kasih Mbak. Sudah jadi muslimah dulu ya Mbak. Ya, dimuslimkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan sekarang cantik beneran. Ya. Ya. Bener kan cantik kan? Seperti apa sekarang? Loh, kok nangis? Gimana? Cantik? Sedih? Kok sedih? Terima kasih ya Mbak atas infonya ya. Ya. Nanti Anda bertempat yang pada semestinya ya. Ya. Ya, ya udah, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya udah salam keluar. Semua kotanya juga termasuk yang tadi Anda pernah tempatin. Semua juga Semua. Ya, semua. Salam kotorannya di Salam. semua efeknya yang ada di mediator semuanya di bawah kotorannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Iya Mbak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian mediuman dari kami tentang seseorang atau beberapa orang penyuka jenis. Sebenarnya gini ya, Allah itu menciptakan hanya 2 gender, tidak ada gender lain. Kita tidak boleh melawan kodrat ya. Karena sesungguhnya Allah menciptakan itu laki-laki dan perempuan, tidak ada transgender, tidak ada panci, tidak ada yang lainnya selain itu ya. Dan kita harus bisa bisa menelaah semua. Apabila kita dalam bergaul, kita mempunyai teman mempunyai lingkungan yang menyimpang kayak gitu, mending kita jauhi, karena banyak kemungkinan dalam pergaulan juga bisa mempengaruhi. Kan tadi bilang ada juga rasa trauma dari hal-hal yang mungkin dari sendirinya tidak ingin menerima kayak gitu, kok jadi korban kayak gitu, yang akhirnya menjadikan bagiannya. Kalau udah terlanjur sudah menjadi bagiannya, jangan diratapi, mending langsung ya kita konsultasi sama orang yang bisa dipercaya agar kita bisa terbuka, kita bisa bercerita tentang apa yang pernah dialami pas waktu ada kejadian tersebut, agar ada solusi, agar tidak terjerumus semakin dalam. Karena kalau kita terjerumus, kita semakin dikuasai iblis dan semakin menjadi akhirnya kita bisa mempengaruhi, malah kita bisa mempengaruhi satu sama lain, yang akhirnya ya terjadi banyak kemaksiatan. Nah, itulah. Saya nggak bisa berkata-kata lagi, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah telah apabila banyak kata yang kurang pas, kesalahan, kami mohon maaf. Karena jin tempatnya bingung mana aja, Mas. Karena jin banyak tipu daya, penuh dengan kebohongan. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.